Selamat siang, perkenalkan nama saya Carolina Pires, NPM 33230073, Program Studi Pendidikan Biologi, kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dasar-dasar pembelajaran biologi. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri. Jawab, kurikulum merupakan rencana dan struktur pembelajaran yang dirancang untuk membimbing proses pendidikan suatu institusi atau sistem pendidikan. Nomor 2, apa kegunaan kurikulum pendidikan? Mengapa diperlukan kurikulum dalam pelaksanaan pendidikan? Yang pertama, menyediakan struktur pembelajaran. Kurikulum memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk proses pembelajaran. Ini membantu guru dalam merencanakan dan menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis. 2. Mengatur standar pendidikan. Kurikulum menetapkan standar pendidikan yang harus dicapai oleh siswa dalam bidang-bidang tertentu. Hal ini memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung secara konsisten dan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan akademik. 3. Membantu evaluasi. Kurikulum memfasilitas evaluasi terhadap kemajuan siswa dengan memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Guru dapat menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan tersebut dan memberikan umpan balik yang sesuai. 4. Mengakomodasi kebutuhan beragam. Dengan adanya kurikulum pendidikan dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan minat beragam siswa. Kurikulum dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan khusus siswa. 5. Menyediakan kontinuitas. Kurikulum menyediakan kontinuitas dalam proses pendidikan. Dengan memiliki rencana pembelajaran yang terstruktur, siswa dapat melanjutkan pembelajaran mereka dari satu tingkat ke tingkat berikutnya tanpa kesenjangan yang besar. Nomor 3, apa yang terjadi jika tidak ada kurikulum pendidikan dalam suatu negara? Yang pertama, ketidakpastian pendidikan. Tanpa kurikulum, tidak akan ada pedoman resmi untuk materi apa yang harus diajarkan di sekolah. Hal ini dapat menyebabkan variasi besar dalam kualitas dan jenis pengetahuan yang diberikan kepada siswa di berbagai institusi pendidikan. 2. Ketidakseteradaan pendidikan. Tanpa kurikulum yang disepakati, ada risiko ketidaksetaraan dalam pendidikan. Siswa di berbagai daerah atau sekolah mungkin mendapatkan pendidikan yang sangat berbeda tergantung pada kebijakan dan keputusan lokal. 3. Kesulitan evaluasi siswa. Tanpa pedoman resmi, akan sulit bagi pihak berwenang untuk menilai kebutuhan siswa secara objektif. Ini dapat menghambat proses evaluasi dan membandingkan kinerja siswa di seluruh negara. 4. Ketidakmampuan menyiapkan siswa. Tanpa kurikulum yang terstruktur, sulit untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Hal ini dapat menghambat kemampuan lulusan untuk bersaing di pasar kerja. 5. Ketidakstabilan sistem pendidikan. Tanpa kerangka kerja yang jelas, sistem pendidikan mungkin mengalami ketidakstabilan dan kurangnya arah. Keputusan terkait pendidikan dapat menjadi subjek perdebatan terus-menerus
tanpa landasan yang kokoh. 6. Kurangnya inovasi pendidikan. Kurikulum yang baik mencakup perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Tanpa kurikulum, ada risiko bahwa pendidikan tidak akan mengikuti perkembangan zaman, mengakibatkan kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan global. 7. Dampak pada pengembangan sosial dan ekonomi. Pendidikan yang tidak terstruktur dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara. Pendidikan yang berkualitas tinggi diperlukan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan cerdas. Nomor 4, apakah ada negara yang tidak memiliki kurikulum pendidikan di dunia? Jika iya, sebut dan jelaskan. Kalau tidak ada kurikulum, maka pendidikan tidak dapat terlaksana, dan tujuan pendidikan pun tidak akan terwujud. Sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, selain itu kurikulum selalu disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang ada. Inilah hasil dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.